siang semuanya. Maaf tadi Siang, nggak tahu. Siang, Ya, saya sendiri ya yang saya omong ya. Iya. Siang. Ini sudah masuk semua sepertinya ya sekarang ya. Gimana tadi kegiatannya hari ini? Soalnya kan tadi di sekolah banyak kegiatan ya. Gimana? Capek? Oke, anak-anak. Jangan lupa absen dulu seperti biasanya di classroom. Terus nanti juga seperti biasa file-file juga di sana. Dan jangan lupa pokoknya absen dulu. Kadang kan ikut pembelajaran terus lupa absen. Jadi absen dulu baru nanti mengikuti ini. Untuk yang tadi lomba, gimana lombanya? Sukses kan? susah Bu. Susah ya jenis ya. Saya tadi juga nggak mengikuti full, soalnya ada kegiatan yang lain juga kan, ada tes juga ya. Semoga aja di siang hari ini yang walaupun lelah, capek, ngantuk, tapi tetap semangat ya semuanya ya. Oke. Kita belajar. Iya, halo Sevria, halo Setia. Kita belajar tentang jaringan. Sebelumnya kalian tahu nggak jaringan komputer itu apa? Ada yang tahu nggak jaringan komputer itu apa? Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat yang saling berhubungan. Ya, ya benar sekali. Jaringan komputer ada jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Data apapun ya. Terus nggak cuma data, tapi juga device juga iya. Jadi contohnya pemakaian printer. Kan sekarang banyak printer, malah ada yang wifi juga. Jadi semua perangkat banyak yang wifi juga. Jadi printer nggak cuma digunakan untuk satu komputer, tapi digunakan untuk beberapa komputer. Itu juga termasuk jaringan juga. Jadi nggak hanya sekadar data, apalagi nggak hanya sekadar internet aja. Itu jaringan ada beberapa, berdasarkan klasifikasinya ada LAN, MAN, WAN, sama PAN. Kalau PAN itu contohnya yang HP sama laptop atau komputer itu PAN, jaraknya dekat. Terus yang WAN itu jaraknya jauh, misalnya antar benua seperti itu. Jadi sama-sama internet. Terus kalau MAN itu antar kota, antar provinsi, itu termasuk MAN. Terus LAN lebih dekat lagi, misalkan dalam satu ruangan. Kalian udah pernah lihat jaringan LAN belum? Udah pernah ya? Sudah, Bu. Sudah. Iya. Sudah Bu. Iya, jaringan LAN contohnya yang di lab kita itu jaringan LAN. Jadi cuman sebatas satu ruangan aja. Itu termasuk ke jaringan LAN. Jadi misalnya lab yang kita punya. Terus di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan nirkabel. Jaringan sama jaringan komputer juga, tapi nanti lewatnya nggak lewat kabel, tapi lewatnya lewat wifi. Jadi nggak harus ribet-ribet masang-masang kabel. Jadi langsung connect, misalnya sama aja kayak kalian dari HP ke komputer atau HP satu ke HP yang lainnya kan suka pakai hotspot. Sudah. Kita belajar teknologi jaringan berbasis luas atau WAN untuk mengevaluasi jaringan nirkabel, mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Ini nanti biar kalian dapat menjelaskan tentang pengertian jaringan nirkabel dengan benar, dapat menganalisis kebutuhan jaringan dengan cermat, mampu menentukan spesifikasi peralatan jaringan nirkabel dengan benar, dan dapat membuat desain konfigurasi jaringan nirkabel dengan baik. Nanti saya juga share bahan ajar dan LKPD, ini juga PowerPoint-nya juga di Classroom, bisa dibuka mulai dari sekarang. Nanti penilaiannya seperti biasanya, tidak hanya jawaban yang benar saja, tapi juga keaktifan serta mengumpulkan tepat waktunya juga dinilai. Ini jaringan, jadi untuk menghubungkan antar perangkat satu dengan perangkat yang lain, yang pasti minimal 2 perangkat ya, kalau cuma satu nggak bisa. Ini kalau dulu melalui kabel, kalau jaringan nirkabel itu tanpa kabel, contohnya pakai wifi, seperti yang sudah biasa kalian lakukan.
Terus klasifikasinya itu berdasarkan topologinya, ada topologi ad hoc dan ada topologi infrastruktur. Bedanya kalau ad hoc itu menghubungkan antara 2 atau lebih komponen secara langsung, jadi tanpa perantara. Kalau infrastruktur ini secara nggak langsung, lewat perantara atau wireless access point. Sama seperti di sekolah kita itu pakai wireless access point. Itu kan bisa kalian lihat di beberapa tempat di sekolah kita itu memakai yang ini, jadi pakai access point, nggak secara langsung. Terus ada juga pembagiannya untuk access point, ada point to point, menghubungkan antar access point to point, menghubungkan satu access point atau BCS ke node-node seperti ini. Kalau di Google Classroom mungkin di bahan ajar gambarnya bisa lebih jelas, bisa kalian perhatikan. Terus klasifikasi selain menurut topologinya juga menurut jarak jangkauan yang tadi saya bilang juga. Tapi kan tadi dengan kabel, ini tanpa kabel. Ada WAN, ada LAN, ada MAN, dan ada PAN. Nah, PAN, HP dengan komputer atau laptop, terus printer, juga ada yang sekarang pakai WiFi. Itu bisa dihubungkan dengan laptop, komputer, atau HP langsung. Terus wireless LAN, ini beberapa ratus meter, mungkin dalam satu ruangan juga bisa. Jadi nanti yang siswa-siswa yang aktif di OSIS mungkin daripada pakai ini bisa nggak cuman sekedar satu aja yang dihubungkan, terus pakai internet sendiri. Nanti di laptop itu kan di komputer sudah ada panduannya. Ini ada hotspot di dalam komputer, ada di tampilan kanan bawah yang bagian biasa internet. Itu nanti bisa untuk wilayah satu perkotaan. Kebalik ya, maaf ya tadi ya, yang MAN wilayah perkotaan, yang WAN itu lebih jauh antar provinsi, misalnya Jateng dengan Yogyakarta, itu kan antar provinsi. Bisa juga dengan Jakarta dengan Bali, seperti itu antar provinsi. Maaf ini tadi keliru ya, soalnya urutannya acak nggak pas. Nanti bisa dilihat lagi, dibaca lagi. Terus selain itu tadi, access point yang sudah dibahas, kita juga bisa pakai antena. Jadi pemancarnya ditambah dengan antena biar lebih jauh lagi. Ini dulu di SMA 3 itu juga sudah ada yang pakai antena ini, tapi sekarang malah nggak ada kayak malah rusak antenanya. Ini juga bisa, jadi cakupannya lebih jauh lagi. Jadi kita ke luar sekolah, area sekolah masih bisa nyampe. Mungkin kalian bisa praktekkan nanti kalau di rumah ada WiFi atau deket sama sekolahan bisa pakai ini. Ada juga antena penangkap sinyal WiFi. Ini nanti di bahan ajar ada tambahan-tambahan untuk ini. Terus kalau akses itu untuk menghubungkan jaringan lokal dengan nirkabel yang tanpa kabel tadi, untuk mengatur kan MAC address. Kalian kan kalau belum ujian sih ya, nanti itu kalau tes diberi IP, nomor IP 192.168 seperti itu misalnya. Nah, itu MAC address device pengakses untuk satu jaringan atau di luar sekolahan gitu bisa. Terus untuk mengatur supaya access point dapat berfungsi sebagai DHCP server, mengatur keamanan komunikasi data dengan fitur web equivalent privacy dan WiFi protected access. Ini kalau kalian nanti kita pelajari ya yang lebih luas lagi untuk kedepannya, ini ada nanti di settingan. Terus jenis access point-nya ada point indoor, ada yang outdoor. Kalau kalian lihat di sekolahan ada juga yang seperti indoor gini, bentuknya indoor tapi kok di outdoor. Itu juga kadang memang salah penempatan, tapi nggak apa-apa, sama aja. Yang penting nggak kena kehujanan dan yang lain-lain. Dari sini tadi jelas ya? Ada yang belum jelas? Mungkin agak bingung Jelas, tadi ya. Jelas, Bu. Nanti di rangkum materinya, terus nanti di akhir pembelajaran saya tanyakan juga. Ini kalau sudah jelas, nah ini ada contoh kata-kata motivasi nih. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Jadi nanti kalian bikin konfigurasi jaringan nirkabel, ini ada di bahan ajar, nanti bisa dicoba. Sama di evaluasi juga ada soalnya, jadi nanti setelah lihat bahan ajar terus mengerjakan evaluasi. Jadi selain LKPD, yang LKPD ini nanti kelompok. Sebentar, saya tampilkan LKPD-nya. Lembar kerjanya Sudah kelihatan, Bu. sudah Kelihatan, Bu. Ya. Ini nanti kalian mengerjakan kelompok 4 orang, nanti dibagi sesuai urutan nomor seperti biasanya aja. Jadi 1, 2, 3, 4 satu kelompok, dan seterusnya di bagian bawahnya. Jadi berdasarkan absen, nggak ada yang milih-milih temannya sendiri-sendiri. Nanti biar jelas, terus ini kan semuanya masuk, jadi nggak harus memberitahu teman yang lainnya yang nggak masuk. Ini kegiatannya, diskusikan dengan kelompok permasalahan yang ada di LKPD. Nanti juga salah satu perwakilan untuk menjawab. Ini soalnya. Silakan dibuka LKPD-nya terus dikerjakan. Saya beri waktu sebentar, 5 menit cukup ya?
Cukup ya anak-anak ya 5 menit ya? Atau 10 menit? Cukup, Bu. Ya, segera 10 aja, Bu. dikerjakan. 10 saja, Bu. Ya, 10 menit, Bu. Ya, nanti Ya, saya tunggu. Silakan dikerjakan. Dikerjakan dulu, silakan diskusi Baik, Bu. via WA aja biar nggak terlalu berisik nanti. Silakan nomor 1 apa? Untuk kelebihan antena grid, yaitu harganya lebih murah, jarak sinyal lebih jauh. Untuk kekurangan antena adalah daerah persebaran sinyal lebih kecil, sulit memasang. Untuk kelebihan antena Omni, yaitu jangkauan area luas, tidak perlu banyak biaya. Untuk kekurangan, koneksi lama. Ya. Terus mengapa Omni lebih kuat sinyalnya jika disetting untuk jaringan hotspot dibandingkan yang grid? Karena semakin jauh jangkauan bisa mereduksi dari noise atau intervensi dari sekitarnya. Ya, benar sekali. Yang lainnya ada yang mungkin jawabannya berbeda nggak? Apa sama? Sama, Bu. Sama. Ya, Omni memfokuskan gelombang radio semakin besar dari antena, maka semakin luas jaraknya yang bisa dijangkau. Jadi lebih bisa mereduksi dari noise atau intervensi yang timbul di sekitarnya. Jadi lebih jauh lebih lancar. Terus yang ini waktunya tinggal sedikit ya. Nanti yang nomor 2 yang belum selesai silakan diselesaikan. Terus dikumpulkan di classroom. Diberi nama kelompoknya, walaupun kelompok tapi tetap semuanya mengumpulkan satu-satu. Jadi 4 orang mengumpulkan yang sama, semuanya mengumpulkan lewat Google Classroom, tapi tetap diberi nama kelompoknya. Usahakan jawabannya benar, tepat, yang dulu sudah bagus nilainya, biar yang kedepannya lebih bagus lagi. Ini kan semuanya bagus-bagus nilainya, yang kurang nggak ada, mungkin baik urutan di bawah, tapi hampir semuanya bagus. Terus di Classroom juga sudah ada soal untuk evaluasi. Nanti yang evaluasi dikerjakannya bukan kelompok, tapi dikerjakannya individu. Jadi sendiri-sendiri, nggak boleh diskusi lagi ya, beda. Jadi nanti saya tahu kemampuan kalian masing-masing seperti apa. Ada yang mau ditanyakan tentang LKPD sama soal evaluasinya? Maaf Bu, mau tanya, untuk yang deadline tugasnya kapan Bu? Dikumpulkan paling lama? Batasnya paling lambat nanti ya jam 00 biar saya bisa segera koreksi, bisa diselesaikan. Nggak harus, kalau biasa kan yang kemarin-kemarin pengalaman diberi waktu 1 minggu malah jadinya lama banget nggak ngumpul-ngumpulin, kadang malah lupa. Kalian kan mikirnya wah isa suwewe mengko-mengko wae lah le ngumpulke gitu, tahu-tahu nanti sampai batas waktunya lupa. Jadi segera aja dikerjakan, apalagi kelompok, terus nanti segera dikumpulkan. Untuk yang evaluasinya juga hari ini mumpung masih fresh ingatan kalian, jadi bisa segera mengerjakan dengan benar. Nanti yang lomba juga kan bisa segera latihan. Terus yang besok masih KSN yang tadi, mapel yang lain kan masih ada, tadi hanya beberapa mapel yang KSN, jadi bisa segera belajar. Terus bisa nyiapin juga untuk tesnya, jadi nggak buru-buru gitu ya semuanya. Baik Ada Bu, lagi terima yang kasih. ditanyakan? Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, nggak ada yang ditanyakan lagi? Baik, Bu. Tidak, Ya. Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, nggak ada. Jadi saya minta salah satu ngerangkum materi hari ini. Bacain rangkuman materi hari ini tadi. Saya Bu. Iya, silakan. Jaringan nirkabel adalah komunikasi antar dua atau lebih perangkat tanpa memakai kabel. Jaringan diklasifikasikan dalam beberapa macam. Berdasarkan topologi, berdasarkan jarak jangkauan sama dengan jaringan komputer yang biasanya. Ya. Membuat jaringan bisa dengan tambahan antena untuk menyambung banyak perangkat dengan memakai akses poin lebih mudahnya. Terima kasih. Iya, benar banget. Tadi yang rangkumannya masih kurang, silakan ditambahkan. Jadi semuanya materinya kita sudah pelajari. Tadi juga jawabannya LKPD-nya sudah benar, berarti pemahaman kalian sudah cukup. Untuk materi minggu depan akan saya share lewat Classroom lagi seperti tadi, sebelum beberapa hari sebelum pembelajaran. Jadi nanti bisa dipelajari dulu sebelumnya. Untuk mengakhiri kegiatan di siang hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga kita tetap diberi kesehatan, diberi kelancaran, yang lomba juga semangat. Nggak usah mikir menang kalahnya, yang penting semangat, berjuang semampunya.
Terus yang tes juga diusahakan sebaik-baiknya. Tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan, tetap belajar. Selamat siang semuanya ya. Terima kasih.